Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah la syarikalah wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma sholli ala nabiyyina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala rahman dan rahimnya, atas segala ridhonya, kita semua dalam keadaan sehat di pagi ini dapat berkumpul di Majelis Taklim Al-Jahroh. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para tabiin-tabiinnya serta para sahabatnya, dan kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya banggakan dan saya hormati Ustadz Ridho dan Teh Anina, jazakallah atas waktunya buat kami Majelis Taklim Al-Jahroh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan keluasan waktu sehingga Ustaz dapat terus bertolabul ilmu keliling ya. Ustaz syukran jazakallah atas bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, barokah buat kita semuanya. Para pengurus yang saya sayangi, wabil khusus Ibu Ade, Pak Rustam dan Mas Irham, jazakallah atas tempatnya, atas jamuannya. Semoga Khalifah semakin berkah, bertambah berkah terus. Alhamdulillah, minta doa dari semuanya. Insya Allah saya akan berangkat umroh dengan Khalifah di hari Sabtu besok tanggal 8 Februari. Alhamdulillah dengan 150 lebih jamaah ya Bu Ade. 2 grup dari tanggal 5 besok 5 Februari dengan tanggal 8. Di tanggal 8 juga ada 2, ada yang dengan Garuda, ada dengan yang Saudi. Mungkin total semuanya itu 300, Masya Allah. Alhamdulillah berkah terus buat Khalifah. Besok saya didamping oleh Ustadz Wijayanto dan Ustadz ya, Ustadz Dedi Heriadi. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan katsiran atas istiqomahnya hadir di Majelis Taklim Al-Jahroh. Semoga langkah, upaya, dan niat baiknya tercatat sebagai amal soleh. Seperti biasa di bulan Ramadan kami Al-Jahroh itu tidak ada kajian, tapi kami ganti dengan baksos. Nanti ada dari panitia timnya Uni Mursida yang akan menjapri ibu-ibu satu-satu. Mohon infak, sedekah dan zakatnya ada yang dititipkan ke kami di Majelis Taklim Al-Jahroh. Itu sudah berjalan selama 22 tahun lebihnya. Alhamdulillah kami istiqomah dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya itu rutin di setiap tahunnya. Jadi pondok pesantren semuanya itu menunggu setiap Ramadan sedekah infak dari kita semua dari Majelis Taklim Al-Jahroh. Sekiranya sekian saja dari saya. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran ibu-ibu saudara semuanya. Mohon maaf bila dalam pelaksanaannya banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ibu-ibu rahimakumullah. Tiba waktunya pada acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Febri dengan judul Hikmah di Balik Prasangka Baik. Tafadhol Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai Allah Subhanahu wa taala, Bunda Yeyen dan juga Bunda Ade, semoga selalu dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pengurus dari Majelis Taklim Az-Zahra yang juga semoga Bunda semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para Bunda, para jamaah yang sudah hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Khalifatur, yang semoga juga Bunda semuanya senantiasa sehat afiat dan berlimpah rahmat serta sakinah bersama dengan keluarga sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada mulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan kita berkumpul kembali, Bunda, bermajelis di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah, di salah satu momen di mana ini menjadi salah satu majelis yang paling dicintai oleh Nabi SAW dan orang-orang saleh dahulu, yaitu majelis ilmu, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya dalam sisi kualitas. Dan alhamdulillah pagi hari ini tema kita tentang hikmah di balik baik sangkanya kita dalam menjalani kehidupan yang sebentar ini. Alhamdulillah ini kesempatan silaturahmi kedua. Yang pertama saya lupa bulannya apa ya, antara antara Oktober atau November ya, saya lupa. November ya Bunda ya. Iya, saya pulang umroh kalau nggak salah waktu itu. Dan ini juga tadi malam jam 11, setengah 12 baru sampai di rumah pulang dari Jogja. Alhamdulillah Bunda. Biasanya kalau habis dari luar kota itu ada istirahat dulu sehari, tapi kayaknya nggak bisa untuk istirahat kalau sekarang Bunda. Kalau ditanya capek, pasti capek ya. Bunda juga sebagai istri juga capek ngomel, capek hati, ngadepin suami, ya. Terus kemudian capek juga ketika harus dikhianati dan ditikung sama besti, misalkan, ya. Itu capek Bunda. Nah kata Imam Ahmad bin Hanbal, istirahatnya orang yang beriman itu ketika kakinya sudah melangkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah pertanyaannya begini, capeknya kita selama ini itu untuk siapa? Betul untuk Allah, nyari ridha Allah, atau justru malah untuk pujian dan validasi dari orang lain? Nah itu perlu kita terus mengintrospeksi diri kita untuk menjaga hati kita dan menjaga niat kita. Semoga duduknya kita juga hari ini bisa menjadi salah satu wasilah untuk kita kembali berkumpul bersama Rasulullah Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bunda? Sehat imannya? Nah, suaranya makin pelan. Sehat hatinya? Masya Allah. Insya Allah yang orang Indonesia orang Arab? Ya, benar kan Bunda? Beda kan? Kalau orang Indonesia kalau udah bilang insya Allah datang ke? Belum tentu. Tapi kalau kenapa? Tapi kalau orang Barat, orang Arab 99,9% ketika bilang insya Allah itu pasti. Bedanya orang Indonesia itu. Kalau orang Indonesia itu sebenarnya nggak mau datang tapi bersembunyi di balik kata insya Allah. Itu banyak orang Indonesia begitu. Gitu. Oke.
Saya mau menyampaikan mau menulis beberapa dalil dulu berkaitan dengan baik sangka. Ada beberapa dalil yang sudah saya siapkan, mudah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Quran surat kedua ayat 144. Yang kedua, Quran surat ke-21 ayat 88 sampai 89. Yang ketiga, Quran surat ke-3 ayat 38 sampai 39, dan ini ada kaitannya dengan Quran surat ke-19 Maryam ayat ke-3 sampai ayat ke-13. Kemudian saya batasi dulu udah lanjutannya Quran surat ke-49 ayat ke-12. Kemudian Quran ini dulu aja boleh, ya banyak-banyak nanti bingung. Saya memahami faktor usia ya. Quran surat ke-15 ayat oh nggak kelihatan mudah, bener. Siap benar. Siap. 28 sampai 29. Kemudian semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saya ini. Sebelum saya jelasin satu persatu, kenapa ada prasangka buruk? Kenapa ada prasangka buruk terhadap orang lain? Nah ini kan hikmah dari prasangka baik. Nah pertanyaannya saya balik, kenapa ada prasangka buruk terhadap orang lain? Bingung kan? Padahal pelaku selama ini. Iya. Gak usah bilang iya, saya tahu kok Bunda. Ini kita muka-mukanya gitu ya. Kenapa ada prasangka buruk Bunda? Ya? Tuh, ini saya yang nanya ya, bukan malaikatnya Allah. Kalau malaikatnya Allah nanti lebih terperinci dan detail. Kenapa kita bersusun kepada orang, dan atas dasar apa kita bersusun kepada orang? Ada buktinya gitu. Kenapa? Ada buktinya. Kalau ada bukti itu bukan prasangka buruk. Bukan. Kalau itu fakta. Prasangka buruk itu kayak gini, punten. Papasan sama temen, atau biasanya chattingan dan whatsappan, tiba-tiba ada satu momen 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak chattingan. Aduh, saya punya salah gitu sama dia. Itu prasangka buruk. Saya yang punya salah kok. Kenapa? Oke, ini mudah. Pahami kalimat saya. Saya mohon maaf kalau misalkan kata-katanya agak kecepatan. Biasanya chattingan, tiba-tiba 2-3 hari bahkan sampai sepekan nggak chattingan sama sekali. Bukan ini aja kita nggak chattingan, ya tiba-tiba biasanya teman kita japri dulu ke kita. Ini 2-3 hari sampai seminggu nggak ada ngejapri sama sekali. Muncul perasaan dalam diri kita, aduh saya punya salah ya kayaknya. Nah itu maksudnya, jadi bukan kita yang berbuat salah, itu prasangka namanya. Contoh begini deh, paling gampang. Ini biasa sesama jamaah MT Zahra ya, biasanya saling tegur sapa, saling salam-salaman. Begitu papasan, gak ada senyum sama sekali. Apa yang muncul? Prasangka. Itu maksudnya. Jadi bukan karena kita salah, bukan, belum sampai pada tahapan itu. Pertanyaan saya, kenapa kita berprasangka? Itu doang. Kenapa kita berprasangka? Nah, saya nggak mau berspekulasi, Bunda. Saya ingin mengeluarkan dalil di dalam Al-Quran tentang pembahasan kenapa prasangka itu ada dan kenapa seseorang itu bisa baik sangka. Ya, kita buka Quran surat ke-15 yang pertama. Yang bawa mushaf Quran boleh sama-sama kita buka, Bunda. Al-Hijr ayatnya 28 sampai 29. Ini tentang apa? Penciptaan manusia. Dalam hal apa? Unsur struktur pencipta manusia itu ada 3, Bunda. Yang pertama, tubuh 28 sampai 29. Yang kedua, ruh. Yang ketiga, akal. Ini dulu. Nah nanti Allah bilang bahwa manusia itu diciptakan dengan 3 unsur. 1 tubuh, kedua ruh, yang ketiga akal. Akal itu yang nanti membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, proses filternya di sini. Namanya pikiran. Nah, dari 3 hal ini saya sampaikan pondasinya dulu, Ibu.
Jadi biar paham kenapa ada orang yang bisa berburuk sangka sama kita, atau mungkin kita berburuk sangka kepada orang, atau kenapa ada orang yang dizolimi kayak bagaimanapun sabar, slow hidupnya gitu ya. Nah ini nanti saya jelasin dulu ya. Jadi nggak pendendam gitu udah. Jarangnya orang yang begitu ya. Ada. Makanya orang-orang yang seperti itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang selalu berbaik sangka kepada siapapun walaupun sudah dizolimi berulang kali. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia separuh hidupnya sudah berada di dalam surga yang Allah di bumi. Dan separuhnya lagi tinggal nunggu nanti datangnya kematian. Gitu. Jadi ini tiga hal ini itu digerakkan oleh Quran surat ke-91 ayat 7 sampai 9. Dalam hal ini Allah menyebutnya dengan kata nafs atau jiwa. Nafs atau jiwa. Pertanyaannya, di mana letak nafs atau jiwa manusia? Di dalam qalbu. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalbunya baik maka perilaku dan sikapnya baik serta ucapannya baik. Tapi kalau kalbunya sakit, rusak, maka sikap perilakunya juga akan rusak, negatif, prasangkanya pasti negatif dan lain sebagainya. Nah, kalbu inilah Bunda yang ada di dalam dada kita. Pertanyaannya, apa makanan kalbu? Amal soleh, tapi yang berkualitas. Ibaratnya badan kita butuh sehat, maka makanan harus bergizi. Kalbu harus sehat, maka amal solehnya kudu berkualitas. Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa ada orang yang sholat masih suka julid? Banyak. Saya tahu banyak loh Bunda. Gitu. Apalagi kalau udah ngumpul 2 orang, 3 orang gitu. Apal dulu gitu. Itu saya mau tanya, itu majelis ilmu apa majelis dosa? Pertanyaan saya, kenapa jadi hobi? Kok enak, dosa kok enak Bunda? Bunda, mohon maaf nih. Kita ngomongin orang dan gak pernah minta maaf sama orang tersebut. Di hadapan Allah, pahala kita dipindahin ke dia, dosa dia dipindahin ke kita. Akhirnya Pak, yang tadinya seolah-olah kita adalah seorang yang ahli sholat, ahli puasa dan lain sebagainya, ditenggelamkan oleh Allah dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa enaknya coba ngomongin orang? Iya kan? Apa enaknya lo ngomongin orang? Kenapa Ibu? Makan pecel di dunia, ngomongin orang merasa makan pecel, tapi di akhirat nanti ditenggelamkan ke dalam neraka Allah. Masak aja, karena minyak aja udah adu-aduan udah. Iya kan? Makanya kita harus pahami dulu siapa diri kita. Jadi hari ini kita sama-sama belajar, jangan membayangkan orang lain. Dan kita juga tidak sebaik orang lain. Tapi lihat diri kita untuk sama-sama memperbaiki diri kita ada di titik mana kita. Apakah orang yang senang memperbaiki diri, mengevaluasi diri, memuhasabah diri, atau justru malah menjadi orang yang merasa paling benar dan akhirnya menggambarkan orang-orang yang seolah-olah sudah menzalimi diri dia. Sederhana kok Bu, sederhana. Sebelum saya lanjut ya, Quran surat ke-42 ayat ke-30, Quran surat ke-10 ayat ke-44. Sebelum saya lanjut ini, saya umpat dulu. Quran surat Asy-Syura ayat ke-30. Apa kata Allah? Segala musibah, sakit hati, kecewa, luka yang kita rasakan, kata Allah, terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Jadi gak ada orang yang tiba-tiba ujung-ujung nyakitin kita kalau bukan karena kita pernah nyakitin orang muda. Gak ada orang ujung-ujung ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita kalau kita gak pernah ngejelek-jelekin orang. Masalahnya kita dijelek-jelekin orang, kita dizolimin orang, kita ditipu orang, kita dikhianati sama orang, gak bikin kita introspeksi diri, malah keluar tanduk dan taringnya mengumpat mencaci maki orang yang ngelakuin buruk kepada kita. Betul apa benar? Nah itu gak disuka sama Allah. Makanya tema hari ini pas banget buat saya dan kita semuanya mengintrospeksi diri kita. Kan kita nih, ini usianya 4 bulan Bunda ya benar. Ada yang sudah saya ya Bunda ya? Ada.
Iya, maksud saya gini loh, ini di usia kita yang sudah sebanyak ini, kalau masih suka membalas keburukan orang lain, selama ini ngajinya ngapain? Gitu. Kalau masih suka membalas hal-hal buruk dari orang lain yang terjadi dalam hidup kita, selama ini kita tolabul ilminya ngapain? Ilmunya diapain? Ketemu guru cuma pengen selfie terus diupload di media sosial gitu. Itu gak akan menjadi tindak kita menuju surga, Bunda. Di Quran surat kedua ayat ke-25 Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Satu, orang yang punya iman dan punya bekal amal sholih adalah orang yang akan disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kata siapa? Allah. Nah, sekarang tanya sama diri kita, selama hidup banyaknya amal sholih apa amal salah? Gitu kan? Itu dulu loh. Kita memposisikan diri. Kalau tahu sadar bahwa banyak amal salah yang kita lakukan, Bunda, maka ayo kita perbaiki diri kita. Dari mana mulai memperbaiki diri kita? Dari membangun kesadaran kalau ada yang nyakitin karena kita pernah nyakitin. Kalau ada yang pernah menzolimi karena kita pernah menzolimi. Kalau merasa bahwa kita Ustaz, insya Allah saya nggak pernah menyakiti, nggak pernah membohongi, nggak pernah menzolimi orang lain dan lain sebagainya, sederhana. Berarti sikap itu sudah berbuat zolim kepada Allah. Kenapa? Itu namanya sombong. Pakaian sombong itu milik Allah. Coba, betul kan? Pakaian sombong itu milik Allah. Berarti kita sudah zolim sama Allah. Makanya Allah hadirkan keadilan dalam kehidupan kita. Dilukai kita, disakiti kita. So, kamu berharap sama suami kamu yang cuek, keras dan egois itu, dan lain sebagainya. Itu cara Allah, Bunda, untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah. Makanya ada ayat ini, kata Allah, semua terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Dibuatkan Quran surat ke-10, surat Yunus ayat ke-44. Apa kata Allah? Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Itu keadilannya Allah, Bunda. Jadi kalau saya kaitkan dengan hadis Nabi begini, Bunda. Nabi SAW mengatakan seluruh umatku, ya, baik yang hidup di zaman Nabi sampai nanti kiamat, dia Muslim, dia Islam, ngaku umatnya Nabi, bersyahadat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, pasti akan masuk surga. Berita baik, berita bahagia, betul. Apa kata Nabi? Illa man aba. Kecuali yang nggak mau. Kaget para sahabat yang lain, Bunda. Ya Rasulullah, apakah ada di antara umatmu yang nggak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala? Ada. Mereka yang taat kepadaku, mengikuti ajaranku, mengikuti teladan yang ada dalam kehidupanku, kata Rasulullah SAW, akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka yang tidak mau meneladani apa yang aku ajarkan dan aku sampaikan, aku tinggalkan berupa Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis berita baik sekaligus proses untuk introspeksi diri kita, Bunda. Bahwa kita selama ini tuh sudah mengikuti Nabi SAW, atau ketika berbuat baik cuman ikut-ikutan. Kan beda ya? Beda. Cik, saya mau sedekah, gak apa-apa dia tulis aja nama hamba Allah tapi dalam kurung nama abinya. Ayo gitu. Harusnya kalau udah ngaji gak begitu lagi, Bunda. Iya. Oke, saya lanjut, Bunda. Ini sudah selesai. Sekarang saya bahas yang ininya. Kolbu, kalau diberi makan amal soleh berkualitas, pasti dia sehat, Bunda. Seperti halnya tubuh kita dikasih makan makanan bergizi, pasti akan sehat. Nah, apa dampak dari hati yang sehat ini? Pikirannya pasti akan bersih dan tidak akan suzon sama orang. Akhirnya apa? Tubuhnya bergerak melakukan kebaikan, tindakan, sikap, perilaku, semuanya baik. Bahkan ucapannya juga baik. Tapi kalau amal solehnya hanya sebatas melepas kewajiban seperti selama ini kita sholat, pertanyaan saya, apakah kolbunya sehat? Enggak. Apa dampaknya? Pikirannya konslet. Akhirnya apa? Gampang suzon sama orang. Nah, akhirnya apa? Bentuk aktualisasinya, sikap, ucapan, perilakunya pasti buruk. Simpel kan? Simpel, Bunda. Ini loh kaidah dari Allah. Gak usah ngambil ilmu-ilmu yang lain. Pelajari apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Nah nanti kita pahami, dibimbing oleh guru untuk kita bisa memahami bagaimana kaidah-kaidah yang Allah mau untuk menjalani kehidupan kita. Pertanyaan saya sederhana, kan tadi sudah terjawab. Kenapa ada orang yang sholat masih jelek-jelekin orang? Nih, karena amal solehnya hanya sebatas melepas kewajiban. Kenapa? Sekarang Bunda, ini bentar lagi bulan Ramadan, sekarang bulan Sya'ban. Berarti kurang lebih sekitar 25 hari lagi kurang lebih ya, kita masuk bulan Ramadan. Kenapa Allah sampaikan kita di Ramadan tahun ini Bunda? Kebetulan nggak? Kebetulan nggak? Bunda ketemu satu makanan. Nah gini, Bunda ke Turki di bulan Maret sama April, tulip muncul, ya kan? Kenapa itu spesial? Karena munculnya hanya setahun sekali. Spesial, makanya buru-buru pengen datang ke sono walaupun pasti akan ramai, ya kan? Kenapa? Karena emang pengen foto sama tulip, dan diantara lautan tulip kan bukan cuma kita doang, tapi orang sedunia. Sama halnya seperti high season ketika ketika umrah di 10 hari terakhir Ramadan atau di bulan Desember akhir. Kalau di bulan Desember akhir bisa berangkat sama anak, sama cucu, ya kan? Kenapa? Mereka libur sekolah. Kenapa? Spesial, berangkat bareng sama anak, sama cucu sekalian ibadah umroh. Dan itu nggak bisa dikerjakan atau dilakukan setiap bulan. Kenapa? Kan di bulan-bulan yang lain anak-anak kita sekolah. Nah sesuatu yang spesial itu seharusnya punya nilai lebih. Seperti halnya Ramadan. Pertanyaan saya gini, ada nggak yang masih ingat Ramadan tahun lalu ketika puasa nggak ngomongin orang? Ada? Kalau nanti saya pulang, ganti yang suruh ngisi di sini. Orang suci itu udah. Ada? Yang nggak ngomongin orang? Pertanyaan saya gini, apa tujuan kita puasa? La'allakum, jadi orang yang apa ciri orang yang takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Pertanyaan saya, ngomongin orang perintah Allah atau larangan? Maka jangan salahkan siapapun. Kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa menjaga lisan kita, maka di luar Ramadan Allah akan biarkan kita tetap membicarakan keburukan orang lain. Kenapa? Di bulan Ramadan yang katanya jin dan setan dibelenggu, kita jadi setannya. Benar kan Bun? Loh, sadar nggak? Ya sadar kalau lagi ngomongin orang mah. Sekarang doang lagi sadarnya karena lagi ngaji. Nah, kesadaran ini yang terus dijaga Bunda. Punten Bunda, kenapa saya bilang kita setannya? Mau bukti? Kalau saya buktinya pakai dalil Bunda, bukan pakai dalil, ya. Kalau dalil itu kan suami kita Bunda, suka ngeles. Quran surat ke-6 ayat 112. Buka surat Al-An'am. Apa kata Allah? Para nabi dan rasul itu akan diberikan musuh dari golongan setan. Ya, wujudnya ada dua. Satu wujudnya jin, kedua wujudnya manusia. Berarti ujian ini turun nggak kita sebagai umat nabi dan rasul? Turun. Maka manusia pun akan diberikan ujian dari golongan setan, yaitu bentuknya jin dan manusia. Ketika para jin itu dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan, maka setan itu adalah manusianya. Siapa yang hobi jelek-jelekin orang, fitnah orang, iba orang, dan lain sebagainya Bunda? Siapa itu? Siapa itu saya? Alhamdulillah, berani jujur Bunda. Berani jujur itu hebat. Betul. Ya sama kan, kalau suami lagi salah juga apa sih yang kita minta? Kejujuran dia kan. Nah suami dituntut untuk jujur, anak dituntut untuk jujur, teman dituntut untuk jujur. Kenapa kita nggak berani jujur dengan diri sendiri bahwa kita salah ya Allah? Hamba salah ya Allah. Hamba selama ini baru melakukan amal-amal soleh itu hanya sebatas melepas kewajiban saja ya Allah. Simpel Pak Bunda. Kalau kita pengen memperbaiki diri, Allah sudah memberikan kaidahnya. Dari mana kita memperbaiki diri? Dari amal soleh yang kita kerjakan harus berkualitas. Pertanyaannya, bagaimana amal soleh itu bisa berkualitas? Belajar ilmu agama, iya kan? Coba, Bunda sudah didampingi oleh banyak guru dengan berbagai macam kualifikasi dan kemampuan, kompetensinya beliau-beliau. Pertanyaan saya, ilmu yang kita dapat dalam belasan dan puluhan tahun selama ini kita belajar dan ngaji, apakah sudah kita amalkan atau hanya menjadi catatan? Itu introspeksi diri. Walaupun dalam hidupnya, ya sudah sepanjang ini usia kita, sholatnya hanya 5 waktu saja. Maaf, cucu Anda semuanya sholat 5 waktu.
Berarti kan nggak spesial ada di hadapan Allah. Kenapa? Usianya sudah panjang tapi yang dikerjain cuma sholat 5 waktu. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin dari sisi materi Allah berikan, tapi ingat, kalau hanya melihat kebahagiaan dari sisi materi, harusnya Qarun jauh lebih bahagia, Bunda. Atau Firaun jauh lebih bahagia. Tapi buktinya apa? Qarun ditenggelamkan di dalam pasir, Firaun ditenggelamkan di dalam lautan. Artinya dunia itu bukan menjadi barometer kebahagiaan seseorang. Apa yang menjadi barometernya? Kata Allah di Quran surat ke-23 surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti bahagia. Kata Allah. Pertanyaannya, kenapa orang beriman itu bahagia? Karena dia senang melakukan amal soleh yang berkualitas, sehingga meningkatkan keimanannya, membangun kesadarannya di dalam kehidupan bahwa saya harus membekali diri sebelum Allah wafatkan saya. Ada orang yang nyakitin dia sabar. Yang di surat Al-Furqan, Bunda, Allah sampaikan begini, orang-orang yang beriman itu, maka ini kalimatnya iman lagi, berarti orang-orang yang pasti bahagia di dunia itu ketika berjalan di muka bumi, ada orang-orang yang julid sama dia, jelek-jeleknya dia, ngapain ngaji, ngapain ngumpul di majelis Salim Az-Zahra dan lain sebagainya. Sis, ayo kita nongki aja dan lain sebagainya, kita pilih untuk datang ke sini. Apa jawaban kita terhadap orang-orang yang julid tadi? Qalu salam. Kata-katanya tetap baik. Itu orang yang beriman, yang hidupnya bahagia, ya kan? Nggak pusing. Aduh ya ampun, aku tuh takut riya, gitu. Enggak. Udah dia aku nggak mau ngaji lagi, gitu kan? Ya, hati-hati Bunda. Takut riya itu sudah riya. Takut riya itu sudah riya. Takut riya saja sudah riya, apalagi jelas-jelas melakukan sesuatu yang menjadi riya. Bentar Bunda, gak ada yang ngapain Bunda riya kan? Bukan lagi. Oke, saya lanjut Bunda. Apa yang mau saya sampaikan? Kenapa kita harus beramal soleh dengan amal soleh berkualitas? Ini ada beberapa contoh orang-orang terbaik dahulu Bunda. 1 Quran surat kedua ayat 144. Ini 3 tahun. Quran surat ke-21 surat Al-Anbiya ayat 88 sampai 89. Ini kurang lebih 20 tahun. Dalam baik sampainya beliau-beliau ini. Ada lagi Quran surat kedua ayat 38 sampai 39 dan ayat Quran surat ke-19 surat Maryam ayat ke-3 sampai ayat ke-13. Tentang apa? Tentang seseorang yang menunggu puluhan tahun. Bisa 60 tahun, bisa 70 tahun. Kisah siapa? 1 Quran surat ke-2 Al-Baqarah ayat 144. Kisah siapa? Nabiullah Muhammad SAW, Rasulullah tercinta kita, dari zaman waktu masih tinggal di Mekah sampai ke Madinah. Ngapain? Ketika syariat sholat sudah turun, kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Nah Bunda kalau umroh bareng sama Khalifah, minta mampir ke Masjid Qiblatain, biar nanti dikupas ayat ini. Gitu, dikupas. Hikmahnya apa? Kalau Allah memberikan jawaban dari doa Nabi yang setiap hari, bunyi ayatnya Bunda, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, aku memperhatikanmu yang setiap hari selalu menengadahkan wajahnya ke langit. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya setiap hari, setiap jam, setiap menit dan detik Allah memperhatikan Nabi. Dan Allah tahu Nabi sedang meminta kepada Allah untuk apa? Memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis kepada ke Ka'bah. Tapi Nabi harus menantinya selama 3 bulan, Bunda. 3 tahun. Baru akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada kisah yang lain di surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 88 sampai 89. Kisah tentang siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Dia kaya raya, istrinya banyak, anaknya cerdas-cerdas, pintar-pintar, anak-anaknya banyak, kebunnya luas. Ya, istri banyak. Saya ceritakan apa adanya benar. Iya. Ya. Kayaknya banyak, iya benar. Aduh, agak sensitif memang ya. Oke, saya lanjut Bunda ya. Beliau kaya raya, kebunnya banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis turun ke bumi, membakar kebunnya,
menghadirkan wabah, akhirnya anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan, dan hanya tersisa satu istrinya yang mendampingi, dan akhirnya Nabi Ayub alaihissalam memisahkan diri ke dalam hutan, ke suatu tempat yang jauh dari keramaian dunia. Kenapa? Karena Nabi Ayub alaihissalam sakit yang melekat di tubuhnya dengan sebuah penyakit yang tidak pernah terjadi di zaman itu dan sampai kiamat nanti. Mungkin kalau dulu Bunda zaman kecil diceritain tentang Nabi Ayub itu sakitnya itu sampai ada bilatungnya. Ketika beliau Bunda yang lagi makan punten bisa lihat astagfirullah. Kenapa Ibu? Sakit kusta. Lebih parah daripada kusta. Iya, itu kan wabah ya Bunda ya. Bunda, kalau dalam cerita yang masyhur dulu ketika kecil ya, kalau mau sholat itu bilatungnya disimpan-simpanin dulu Bunda. Nanti ketika selesai sholat disimpan-simpan lagi, dipasang-pasangin lagi. Nah, satu ketika istrinya bilang sama Nabi Ayub alaihissalam, wahai suamiku, bukankah engkau adalah seorang nabi dan rasul? Kemudian jawab Nabi Ayub alaihissalam apa? Iya betul, saya adalah seorang nabi Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitmu. Nggak tega rasanya aku sebagai seorang istri melihat begitu perih dan letihnya engkau dalam menerima beban sakit yang ada di tubuhmu. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Berapa lama kita bahagia? Kurang lebih 20 tahun. Berapa lama aku sakit? Baru sekejap saja. Baru sekejap itu bisa 5 tahun sampai 10 tahun Bunda. Atau lebih dari itu sedikit. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Maka izinkan saya memikul beban ujian ini sepanjang dan selama usia Allah memberikan kebahagiaan. Apa pelajarannya Bunda? Sekelas Nabi Ayub loh, bisa sabar dan bisa tetap berbaik sangka sama Allah. Kita baru diuji 3 hari, baru diuji seminggu, 1 tahun, dan melupakan berpuluh-puluh tahun Allah berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan menganggap ya Allah kenapa ujiannya berat? Itu orang yang begitu Bunda, itu ciri kolbunya sakit. Nabi Ayub alaihissalam kenapa bisa sabar dan berbaik sangka sama Allah? Karena fokusnya pada apa? Pada ibadah kepada Allah. Begitu genap Bunda, begitu genap ke 20 tahun lebih sedikit, bagaimana doa Nabi Ayub alaihissalam yang Allah abadikan dari surat Al-Anbiya ini? Kata Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, sakit di tubuhku ini sudah menggangguku untuk beribadah kepada Allah. Berarti apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu harus ditukar dengan sesuatu yang lebih baik. Karena dia pengen sehat. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menukar dengan sesuatu yang lebih baik lagi? Dengan azam, ketika saya sehat saya akan perbaiki ibadah saya. Karena ketika saya sakit dan makin memuncak sakit ini, sulit bagi saya untuk beribadah. Ada lagi yang lain Bunda. Dan ini kisah yang populer, yaitu kisah tentang Nabi Zakaria alaihi salam di Quran surat ke-3 Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Kenapa ini saya masukkan sebagai sebuah kisah yang jadi pelajaran buat kita? Ustaz itu kan nabi, iya betul, beliau adalah sosok nabi, tapi kisah hidupnya jadi pelajaran buat kita Bunda. Berapa lama? Apa kisahnya beliau Bunda? Buka surat Maryam ya Bunda, surat ke-19 ayat 3 sampai ayat ke-13. Ada seorang nabi, berarti dicintai Allah, dekat dengan Allah, ibadahnya luar biasa. Diceritakan di ayat itu, saya berdoa dan bermohon kepada Allah sampai tubuh saya lelah, tubuh saya letih, rambut saya memutih. Kalau sudah rambutnya memutih, beliau berdoa dan ibadah dalam 1 tahun, 2 tahun, atau puluhan tahun Bunda. Tapi setiap doa yang dipanjatkan belum diijabah sama Allah. Doa apa? Minta keturunan. Betul kan? Berarti itu ujiannya Nabi Zakaria alaihi salam. Berdoa puluhan tahun, ibadah puluhan tahun, sampai tubuhnya letih, tubuhnya lemah, rambutnya memutih Bunda, belum diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya merayu kepada Allah, ya Allah, kalau tidak kau ijabah apa yang menjadi doaku, lantas siapa nanti yang akan meneruskan risalah dakwahku? Maka kapan akhirnya Allah mengijabah doa dari Nabi Zakaria alaihissalam tadi Bunda? Di Quran surat Ali Imran ini, saat Nabi Zakaria beribadah seperti Maryam beribadah di dalam mihrab. Di
Jadi Bunda, kalau punya rumah harus ada ruangan khusus di kamar. Disekat aja, kasih sejadah, ya, kasih sejadah, simpan Quran, simpan tasbih. Dan saya katakan demi Allah, jangan pernah masuk ruangan itu membawa handphone. Maka itu menjadi mihrab buat kita. Sholat 5 waktu di situ, istighfar di situ, baca Quran di situ, ya, sholat malam di situ, sholat hajat di situ, sholat duha di situ, ya kan? Kemudian kalau biasa baca yasin, baca al-mulk atau apapun itu, silakan kerjakan di situ, tapi jangan pernah membawa handphone sama sekali di situ. Maka itu menjadi tempat paling mustajab di rumah Anda. Itu yang disebut mihrab. Itu disebut mihrab. Nah, Nabi Zakaria bikin mihrab karena apa? Melihat Maryam waktu itu beribadah banyak di dalam mihrab. Ketika beribadah, datang malaikat bawain buah, datang malaikat bawain makanan, datang malaikat bawain minuman untuk Maryam yang berada di dalam mihrab itu. Buah yang diberikan oleh Allah lewat malaikatnya itu adalah buah yang Allah hadirkan tidak pada musimnya. Nah, musim durian itu kan November sampai April. Nah, tiba-tiba keluar durian di bulan Juni. Gitu. Jadi nggak di musimnya Bunda, dan tidak ada di daerah itu buahnya. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam nanya sama Maryam, dari siapa buah ini? Maryam menjawab di surat Al-Imran itu, dari Allah. Maka akhirnya tergerak Nabi Zakaria alaihissalam untuk sholat di dalam mihrab, membuat mihrab. Akhirnya apa? Ketika mengatakan kepada Allah tentang rasa letih dan lelahnya selama ini, ya. Karena apa? Karena punya keinginan. Apa keinginannya? Ada yang melanjutkan risalah dakwahnya. Maka Allah kirimkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan kabar bahwa istrinya hamil dan anaknya diberikan nama langsung oleh Allah. Iya. Artinya yang hidup. Apa pelajarannya Bunda? Dari semua ini, satu, gitu, sabar. Dan baik sangka. Orang yang baik sangka nggak mungkin hidupnya nggak tenang. Itu poin pertama. Salah satu hikmahnya. Hidupnya tenang, nggak bakalan rungsing, nggak gampang stres, nggak gampang pusing, nggak gampang butet dan lain sebagainya Bunda. Nggak. Dan nggak gampang tantrum. Tantrum. Kenapa? Karena ada sabar di dalam baik sangka. Dan orang yang sabar itu pasti baik sangka. Tapi kalau ada yang ngaku, orang katanya sabar tapi masih suudzon, dia belum sabar. Karena dalam kesabaran itu ada baik sangkanya. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Rasulullah 3 tahun menunggu doanya dijabah. Coba Bunda, mohon maaf Bunda. Ibaratnya Nabi SAW itu kan sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, Khatamul Anbiya, ya kan? Kemudian pemimpin para Nabi dan Rasul berdoa butuh 3 tahun baru dijabah sama Allah. Kenapa? Nah, ini salah satu sifat-sifat dari doa Bunda. Sifat-sifat dari doa. Nanti ada kaitannya dengan Quran surat ke-2 ayat 186. Tentang apa? Yuk buka mushafnya dulu deh. Kata Allah Subhanahu wa taala, Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, "Hei Muhammad." Ini ayat romantis Allah loh buat kita. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, Robnya, maka katakan bahwa Allah itu dekat. Contoh gini Bunda. Misalkan Bunda ini nanya sama Bunda Ade, Ustadznya belum datang, padahal waktunya udah mau mulai. Ya, Bunda ini nanya sama Bunda Ade, Bun, Ustadz Ridhonya mana kok belum datang? Biasanya datang lebih awal. Nah, Bunda Ade bilang apa? Gak tahu, karena gak dapat kabar. Tenang nggak panitia? Enggak. Tapi kalau Bunda Yeye nanya sama panitia yang lain yang kebetulan koordinasi sama saya, Ustadz Ridho di mana posisinya sekarang? Oh, sudah dekat. Tenang nggak? Tenang. Harusnya ketika Allah mengatakan bahwa aku dekat di antara hamba-hambaku, kita sebagai manusia hidupnya tenang karena sudah dijamin sama Allah. Masalahnya kan kita percaya tapi nggak yakin Bunda, betul kan? Contoh paling sederhana, maaf, kita sedekah, ya kan? Padahal di saldo kita banyak loh angka nolnya, tapi yang dikeluarin itu hanya warna biru dan merah seadanya.
percaya sedekah itu dibalas oleh Allah, tapi tidak yakin bahwa sedekah terbaiklah yang Allah akan balas dengan rezeki yang terbaik. Itu loh maksudnya. Ya kan banyaknya kita seperti itu. Itu simpel. Kita memakai antara yakin dan percaya itu berbeda. Banyak dari kita percaya bahwa seorang istri ketika taat kepada suami balasannya surga. Iya kan? Tapi banyak istri yang tidak yakin dalam ketaatan yang seorang istri kepada suami balasannya ada surga. Apa buktinya? Dinasihatin suami masih pakai tapi. Diingetin sama suami, papa aja nggak begitu. Nggak boleh bunda. Tugas istri itu cuma satu, taat patuh kepada suami selama dalam kebaikan. Simpel itu. Maka nanti 8 pintu surga dibuka semuanya. Ini 1, 2, 3 dibuka semuanya, pintunya bebas kita masuk dari manapun bunda. Begitu masuk ke sini, di luar tadinya hardam, masuk ke sini jadi sejuk. 8 pintu surga memanggil nama-nama kita dan nama kita terukir di pintu-pintu surganya Allah. Dipanggil, Fulanah binti Fulan masuklah ke tempat kami. Berebut bunda. Syaratnya taat dengan sepenuh hati kepada suami tanpa tapi. Itu bunda. Nah, itu kenapa Nabi SAW mengatakan di dalam neraka Allah banyaknya wanita. Pertanyaan saya, kenapa bun? Kenapa banyak wanita di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Banyak yang tidak bisa bersyukur terhadap kebaikan suami. Kenapa banyak wanita yang tidak bisa bersyukur terhadap kebaikan suami? Karena dia menganggap bahwa taatnya seorang istri menerimanya bukan pakai iman tapi pakai perasaan. Ustaz, tergantung gimana dulu suaminya. Betul kan? Kalau pakai perasaan pasti ada negosiasi. Akhirnya apa? Taatnya sepenuh hati. Padahal dia ahli sholat, ahli tahajud dan lain sebagainya. Nanti bunda ditanya sama Allah, bukan pahala sholatnya, bukan pahala menutup auratnya, bukan pahala ngajinya, bukan pahala tilawahnya, itu belum ditanya sama Allah. Yang pertama kali ditanya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu di rumah? Kenapa udah? Kenapa kan? Oh, taat kepada suami itu harus seperti apa? Oke. Jadi muncul pertanyaan kan? Ini taat kepada suami itu bukan cicing pulen gitu, bukan? Oh iya, bukan. Taatnya seorang istri itu melayani bunda. Dia memilih diam ketika ada kesempatan untuk bicara, dan dia memilih minta maaf ketika dia benar. Itu istri salihah. Tapi dia memilih diam ketika dia seharusnya bicara. Paham? Mau jengkel, mau marah, dia pilih diam. Dan dia memilih minta maaf lebih dulu padahal dia benar. Ngerti? Oke, hadis Nabi SAW. Benar-benar. Kenapa benar? Pertanyaan saya, malah berjame. Pertanyaan saya, apakah ujian seperti itu setiap hari? Tidak. Karena ujian itu tidak setiap hari, makanya datangnya spesial. Pahalanya juga berlipat ketika kita bisa menahan diri kita untuk tidak bicara padahal ingin bicara, dan meminta maaf lebih dulu ketika yang salah adalah suami. Apa kata Nabi SAW? Seorang istri yang mendatangi suaminya, ya. Nah, dia hadisnya benar. Kan gak setiap hari harus begitu, tapi begitu melakukan itu dapat pahalanya besar. Itu maksudnya. Ketika beliau bilang setiap hari, saya akan jawab pertanyaan beliau dengan pertanyaan, apakah suami bunda seperti Fir'aun sehingga merasakan seperti itu setiap hari? Enggak, ya Alhamdulillah. Iya kan? Nah, ini maksudnya yang namanya kesadaran akal pikiran. Laki-laki perlu punya yang namanya akal. Bedanya, perempuan ditambahkan perasaan, laki-laki ditambahkan logika. Apa yang saya sampaikan dari hadis Nabi tadi? Seorang wanita mendatangi suaminya, ya, dan kemudian memegang tangan suaminya dan mengatakan bahwa suamiku, aku tidak akan pernah tertidur sebelum engkau ridho terhadapku.
Kenapa kalimat itu yang disebutkan sama Nabi SAW? Bunda meninggal lebih dulu, ya. Saya bukan doain cuma meninggal ya. Maksud saya bunda meninggal lebih dulu. Suami bunda bilang kepada Allah, ya Allah, saya ridho, ya kan? Bahwa Bunda, saya izin serius dulu ya. Ini mau nyampe pesan langit soalnya. Biar ada lempeng gitu hidup kitanya gitu. Karena selama ini udah terlalu banyak bercanda gitu hidupnya. Iya. Kata Nabi SAW ketika seorang istri meninggal lebih dulu dan suaminya mengatakan bahwa aku ridho terhadap dia sebagai istriku ya Allah, maka istri itu akan bebas dari siksa kubur dan 8 pintu surga terbuka semuanya. Masalah suami nikah lagi urusan dia sama Allah gitu. Urusan bunda udah selesai. Bunda tinggal nunggu masuk antrian ke dalam surga. Terus ngapain ngambil pusing? Aduh ya Allah, nanti dia nikah lagi. Ini mikir baiknya. Sok biarin suami nikah lagi, makan tuh bekas sayang. Satu. Yang kedua, yang sambung nanti belum tentu bisa lebih baik daripada kita. Selesai kan? Terus ada pusing pun. Karena itu kita udah terlalu pusing. Iya. Kalau suaminya meninggal duluan, terus mau ditanyain apa pun? Kalau suami meninggal duluan apa pertanyaannya? Oh, kalau bunda selama suami sebelum meninggal taat patuh kepada suami, pasti akan masuk surga. Kenapa? Kalau sudah meninggal suami, tapi belum sempat minta maaf, itu dosa ditanggung Anda. Itu kenapa bunda? Bunda gini, saya balik lagi ke sini ya. Nanti saya sampaikan hikmah kedua dari baik sangka. Ayo, nggak apa-apa bunda, ada yang mau disampaikan boleh sebelum saya lanjutin. Kayaknya mukanya pada kerung-kerung gini. Ayo, suaranya apa lagi bunda? Boleh? Masih boleh, sebelum masuk sesi tanya jawab nanti. Kita bikin ini santai tapi serius bunda. Apa? Ayo, masih ada yang mau dikomplainin? Ustaz, berarti Ustaz menyudutkan kami para istri untuk selalu taat kepada suami tapi tidak membahas tentang suami bagaimana harus bersikap kepada istri. Pertanyaan saya, ada nggak suaminya di sini? Ada. Terus kalau saya ngomong sampai berbusa juga percuma. Maka saya ingin menguatkan bunda, jadilah wanita yang solihah, yang dirindukan surga. Kenapa bunda? Bapak kan kalau banyak udah minta maaf itu kan banyak. Terus kalau misalnya tiba-tiba meninggal, kan kita belum minta maaf. Maksudnya gimana? Minta maaf, tadi udah minta maaf, terus meninggalnya maksudnya? Gimana bun? Belum sempat minta maaf. Iya. Misalnya lagi ngobrol gini gitu. Nah, pertanyaan saya gini, bunda, saya balik ya. Beliau bilang gini, punya salah sama suami, tiba-tiba suami meninggal lebih dulu sebelum kita minta maaf. Intinya begitu, ya. Pertanyaan saya, kalau ada orang lain yang salah sama kita pinginnya orang lain minta maaf segera atau ditunda? Pertanyaan saya, kenapa menunda minta maaf sama suami? Kalau orang lain salah sama kita, pengen disegerakan maafnya. Nah, jangan pakai perasaan. Meninggal gitu banget, meninggal gitu. Nah, Kan nggak ada minta maaf dari gimana katanya. iya, saya paham. Maksudnya gini bunda, kalau kita sekarang gini, jangan pakai perasaan gak punya salah. Jangan perasaan kayak gak punya salah. Bunda, maaf ya, maaf. Kita bangun lebih awal, sholat kita malam 2 rakaat ditutup 1 witir. Mau subuh ngebangunin suami, ya kita bangunin pak, bangun ke masjid. Semuanya bangun, gitu doang. Ih, dibangunin susah, itu dosa. Saya lagi, dibangun aja susah, itu sudah dosa. Karena apa? Gak sabar membangunkan suami untuk taat kepada Allah. Dosa yang sederhana itu. Ayo, selama ini banyak kan? Benar. Kenapa? Oh, suaminya agak lelet. Iya, mau pergi. Kita sepakat, kita sih lama banget terus
Gak usah. Kenapa? Tuh, sekarang bukan berarti nggak boleh ngomong begitu Bunda ya. Enggak, maksud saya gini loh. Kontrol nafsunya kita biar yang keluar itu kata-kata yang baik. Maksudnya itu. Kalau kita bisa mengontrol hati kita, gini, Bunda, saya balik ke sini dulu nih ya. Nanti akan menjawab beberapa pertanyaan ini, ya kan? Ada suaminya yang cepat untuk menyelesaikan pakai pakaian dan lain sebagainya, satset lah ya. Akhirnya beres nggak berangkat, gitu. Nah ini ada kasus yang berbeda, apa? Istrinya yang satset, suaminya yang lelet, ya misalkan. Saya jelaskan dulu di sini Bunda. Nafsnya manusia, jiwanya manusia itu kecenderungannya dua. Apa saja? Satu, fujur. Yang kedua, takwa. Fujur itu sesuatu yang buruk. Takwa itu sesuatu yang baik. Artinya gini Bunda. Kalau nafsnya manusia ini berbuat sesuatu yang buruk, maka disebut nafsu. Saya ulangi, jiwa manusia atau nafsi manusia ketika berbuat buruk disebut nafsu. Kalau nafsnya manusia ini berbuat baik, maka nafsul mutmainah. Nah, makanya saya bilang tadi, kontrol diri kita biar ucapannya tertakar dan teratur. Kenapa begitu? Nabi yang bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jangankan Bunda, yang mau kita orang biasa, istri Nabi Aisyah aja masih suka kelepasan, tapi kelepasannya nggak sering kayak kita, gitu. Nah itu kenapa dan bagaimana seorang Aisyah bisa mengontrol dirinya? Bukan karena dia istri Nabi, tapi karena dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dibimbing oleh Nabi. Pertanyaannya gini, kalau kita nggak dibimbing suami, bagaimana Ustadz? Ya tetaplah mendekat diri kepada Allah, karena hisab di akhirat nanti itu urusan Anda dengan Allah. Itu maksudnya Bunda. Jadi jangan, ya Allah Ustadz, suami saya nggak pernah ngajarin. Ya biarin, itu jadi dosa dia. Karena nanti dia akan ditanya oleh Allah apa yang sudah dilakukan terhadap kita. Kalau misalkan ternyata sudah suami nggak ngajarin, suami nggak ngajak untuk berbuat baik, kitanya malah santai-santai, maka dua-duanya suami istri ini akan menjadi suami istri adu-dua lakum yang durhaka kepada Allah dan dua-duanya masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari cerewet bawelnya Bunda selama ini, suami itu kosong kan? Tuh suaminya sabar, dapat pahala dia. Itu Bunda. Jadi satu sama lain itu memposisikan diri untuk menjadi sumber pahala dan kebaikan, atau justru malah menjadi sumber keburukan. Nah ini dilihat dari mana Bunda? Dilihat dari sudut pandang kita. Saat kita dekat dengan Allah, maka nanti apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucap dan perilaku kita pasti akan baik. Tapi ada tapinya. Kalau ternyata hati kita nggak dekat dengan Allah, ya makanya di ayat ke-28 surat Ar-Ra'd, apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Artinya ketika kita dekat dengan Allah, apapun masalahnya, apapun ujiannya pasti tenang hidupnya. Bunda punya anak yang mungkin sekarang di tahun ini lagi pengen masuk ke ITB, ya kita berdoakan sama Allah, minta yang terbaik buat anak kita. Terus ternyata anak kita tidak diberikan apa yang menjadi kemauan kita, justru malah masuknya ke Unpad. Jangan sedih, karena pasti ada kebaikan dalam Unpad itu. Saya Bunda, saya 1 S2 semuanya umum. Saya nggak pernah pesantren sama sekali, tapi Allah kasih kesempatan saya untuk belajar banyak guru. Dan Allah kasih rezeki buat saya. Di satu sisi saya sedih, kenapa saya tidak seperti ustadz-ustadz yang lain yang lulusan pesantren. Tapi ternyata ketika Allah kasih kesempatan saya untuk hidup secara formal, dulu saya profesional ya. Saya 15 tahun HR manager, HRD manager di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Saya berdakwah baru 9 tahun. Ternyata apa pelajaran yang saya dapat dari baik sangka yang saya lakukan selama ini? Allah tidak menempatkan saya di pesantren, tapi Allah kasih kesempatan saya ketika belajar mudah menghafal, sulit lupa. Di pesantren belum tentu.
Makanya gampang saya mengeluarkan dalil-dalil ayat ini dan menyampaikan secara sederhana kepada para Bunda semuanya. Pasti akan selalu ada baiknya. Makanya saya ngerasa tenang, Bunda. Saya datang ke Bandung 6 tahun yang lalu. Dulu saya tinggal di Bintaro, Bunda. Saya nggak bisa bahasa Sunda. Orang Sunda identik dengan bodor, iya kan? Tapi satu hal yang saya syukuri apa? Saya berdakwah pakai bahasa Indonesia lebih mudah dipahami. Satu, kedua, Allah kasih kesempatan saya berdakwah berbahasa Indonesia keliling Indonesia. Dan sekarang selama hampir 2 tahun dikasih kesempatan oleh Allah tampil secara rutin di televisi, di TV One. Karena bahasa Indonesia. Bayangin kalau cengkok saya cengkok Sunda pisan gitu. Atau apa bahasa saya campur antara Sunda dengan Indonesia, susah masuk ke media TV. Kenapa? Butuh bahasa yang nasional. Karena apa? Yang nonton se-Indonesia. Tiba-tiba kalau di TV saya lemparin bodor Sunda, kan nggak ngerti yang lainnya. Kan gitu. Bari Mahmud. Itu satu hal yang saya syukuri, Bunda. Orang, ini baik sangka yang lain, Bunda. Orang melihat saya sama Teteh, sama istri saya sudah didampingi 14 tahun, Bunda. Ini istri saya. Orang melihat, mungkin menganggap bahwa Teteh yang beruntung dapat saya. Saya katakan demi Allah, tidak ada wanita istri yang sesabar beliau. Mau cari yang cantik banyak, Bunda. Tapi apa yang sabar seperti beliau ada? Belum tentu. Apa yang kita miliki sekarang itu adalah rezeki terbaik dari Allah. Jodoh terbaik. Mau menyebarkan apapun suami kita, disitulah kita dapat pahala ketika kita sabar. Dan terbaik, sangka anak-anak kita itu pun ada rezeki terbaik dari Allah dan lain sebagainya. Saya dapat seorang istri, Bunda, orang rumahan, gak pernah berinteraksi sama laki-laki secara umum, gak pernah pacaran. Coba paket lengkap, masih grace, masih bersegel. Iya kan? Dulu saya, Bunda, 2007 sampai 2009 itu hidup saya di dunia entertain. Saya main musik, saya ngedrum. Saya dulu pernah ikutan kontes model, bukan KDI. Orang drama kok KDI, Bunda. Emang muka-muka pedangdut ya, Bun? Saya dulu ikut kontes cover boy di Aneka Yes 2008. Nah, pelajaran semua itu, Bunda, itu kan maunya Allah. Allah kasih kesempatan saya untuk menjalani kehidupan seperti itu. Bukan maunya saya, tapi Allah pasti punya maksud. Akhirnya apa? Sekarang jadi materi buat anak-anak muda. Tentang apa? Tentang menjaga diri dan jangan sampai pacaran. Karena tahu circle seperti itu bagaimana buruknya, bagaimana rusaknya. Ketika orang tua nggak bisa mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan itu, ya kita para asatid, para ustazah yang menyampaikannya. Dengan apa? Dengan kisah yang sudah pernah dilalui oleh kita, atau bahkan kisah dari orang lain. Jadi nggak nyampainya itu bukan omdo, Bunda. Bukan apa namanya jargoni, bisa ngajar tapi nggak bisa melakukan, tapi materi yang ada ruh di dalamnya, materi yang ada pembelajaran di dalamnya. Saya dulu menjadi anak yang pernah disebut sebagai anak durhaka sama orang tua saya, Bunda. Karena nakalnya saya 3 kali ibu saya, mama saya nyebut saya anak durhaka, Bunda. Apakah saya sedih? Iya, pasti sedih sebagai seorang anak. Tapi apa yang saya pikirkan, Allah pasti punya maksud dan tujuan. Akhirnya apa? Saya perbaiki diri, saya berkarir, saya selesaikan kuliah saya kembali ke rumah dengan ijazah, dengan karir saya. Akhirnya diterima dengan keluarga, lebih dari 2 tahun harus berislah. Kenapa Ustaz kok disebut sebagai anak durhaka dan saya pernah terusir dari rumah, Bunda. Diusir, bukan keluar dari rumah. Karena dulu uang kuliah 1 tahun saya tidak bayar sama sekali buat pacaran. Dulu saya pacaran dan berganti dan saya banyak dosa, Bunda. Saya dapat istri tanpa pacaran dan istri saya solehah. Itu baik sangka, Bunda. Dan saya dulu cuma berpikir saya pengen cita-cita jadi dokter, nggak jadi karena masuk IPS. Akhirnya pengen jadi guru, ke UPI nggak masuk, kan jadi guru kan ke situ biasanya, Bu, ya, gitu. Nggak masuk ke situ. Dan ternyata sekarang 9 tahun Allah kasih kesempatan saya menjadi guru umat. Sambil saya juga belajar. Karena apa? Seperti kami para ustadz ini, Bunda, ujiannya besar.
Dan Allah melihat itu bukan apa yang kami ucapkan, bukan pakaian yang digunakan, pakaian murah atau pakaian mahal, bukan. Tapi Allah melihat hati kami, apakah ketika kami menyampaikan ilmu, satu, merasa sombong, kedua, jangan-jangan yang disampaikan tidak dilakukan sama sekali. Itu yang jadi proses evaluasi kami, Bunda. Makanya saya selalu orang yang bisa menasihati saya, dan orang yang bisa saya ajak tukar pikiran selain guru saya adalah istri dan putri saya. Orang terdekat yang tahu saya. Makanya seorang laki-laki itu bukan karirnya di luar yang dilihat. Kata Allah sebagai kata Nabi SAW adalah sikap, perilaku, dan akhlaknya terhadap istri dan anak-anaknya. Nah sekarang kalau kita punya suami yang kurang dalam ekspektasi kita bersikap kepada kita, Bunda selama ini hanya diberikan fasilitas mobil, rumah, ya kan, kemudian nafkah, kartu kredit mungkin, atau ATM yang diisi dan lain sebagainya, tapi tidak diberikan perhatian, tidak diberikan waktu bersama, tidak diberikan waktu untuk bincang bersama, tukar pikiran tentang anak dan kebaikan di masa depannya. Saya katakan, ketika Anda sabar, maka kesenangan itu berubah menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah pengen melatih kita sebagai seorang istri, juga sekaligus menjadi seorang ayah bagi anak-anak kita. Kenapa seorang Hajar bisa mendidik Ismail kecil, ya kan? Padahal di satu sisi Nabi Ibrahim alaihissalam, satu istrinya di Syam, Palestina, satu istrinya di Mekah. Pertanyaan saya, apakah Nabi Ismail sering ketemu seperti anak-anak kita bertemu dengan bapaknya? Tidak. Tapi lihat, Nabi Ismail begitu mencintai bapaknya karena peran Anda sebagai seorang ibu. Itu benar. Nah sekarang nyatanya apa yang terjadi? Para ibu zaman sekarang ketika manyun, jengkel, kesel sama suami, ditanya sama anaknya, Mama kenapa sih kok dari pagi manyun terus? Iya tuh, bapak kamu nyebelin. Saya katakan demi Allah, kalimat yang sederhana itu berarti Anda sedang mengajarkan anak Anda untuk membenci siapa bapaknya. Berarti itu dosa. Gitu. Itu hal sederhana loh ya, tapi sering diremehin sama kita. Karena apa? Nggak bisa mengontrol nafsu kita. Jengkelnya sama suami, tantrumnya sama anak. Iya kan? Betul apa benar benar? Jengkelnya sama suami, tantrumnya sama anak. Anak yang disalah-salahin, anak yang diomel-omelin. Cuman karena mungkin dia lagi makan, ternyata nasinya berantakan. Iya kan? Atau mungkin ketika dia makan cuma disimpan piringnya di sink di dapur, padahal selama ini nggak pernah ada masalah. Itu maksud saya pun, jiwa ini harus dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Dengan amal soleh yang berkualitas, sehingga jiwa ini nanti berbuat dengan perbuatan yang baik atau takwa. Akhirnya apa? Menggerakkan tubuhnya untuk bersikap, berucap, dan bertindak dengan kebaikan. Akhirnya apa? Pikirannya juga dalam baik sangka. Hidupnya, saya katakan demi Allah, tenang. Tenang, Bunda. Ada seorang akhwat, Bunda, sekitar 4 bulanan yang lalu atau 5 bulan yang lalu pernah nge-DM di Instagram saya, Ustaz boleh nanya? Saya jawab, boleh nanya, nggak boleh curhat. Kenapa begitu, Bunda? Kalau curhat itu beda sama nanya. Kalau nanya, Ustaz apa yang harus saya lakukan ketika suami saya jadi ujian? Itu nanya. Tapi kalau curhat, Ustaz apa yang harus saya lakukan ketika suami saya nyebelin, gak mau sholat, gak mau ibadah, main judi online, gak kasih nafkah, dan sebagainya? Itu curhat. Jadi curhat beda, capek buat sayanya, Bunda. Semua pesan yang masuk ke handphone saya, insya Allah selalu saya balas, mau itu WhatsApp ataupun DM. Kalau nggak bisa langsung dibalas sama saya, biasanya saya minta beberapa waktu hari. Kenapa? Karena ada kegiatan yang mungkin saya padat ketika sampai di hotel, sampai di rumah langsung istirahat. Di antaranya siapa? Bunda Erni juga beberapa hari yang lalu WhatsApp ke saya. Bunda juga WhatsApp ke saya, saya minta maaf karena baru membalas, karena padatnya kegiatan. Kalau untuk jadwal saya alihin ke istri saya yang lebih fast respon. Kenapa? Saya kalau udah isi kajian ini, kalau lagi safari dalam kalau nggak ngobrol Bunda, pasti ramah tamah, ya kan? Habis itu pindah ke tempat yang lain, isi kajian lagi, ramah tamah lagi, sampai di hotel, blok sana. Seringnya sudah sampai di hotel, masih pakai baju begini, saya tidur masih pakai kaos kaki Bunda, cuma lepas peci. Nah, itu saya lakukan semuanya untuk apa? Cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya begini, Bunda, kita pengen kehidupan kita baik, kita pengen hidup kita tenang, maka cara yang terbaik adalah dekatkan Allah. Dekatkan Allah. Kita punya masalah ya? Ada nggak di sini nggak punya masalah? Nggak ada. Kata Allah di Quran surat kedua, ayat 155, kata Allah, yang namanya hidup itu sama dengan masalah.
Kalau orang hidup pasti ada masalah. Kalau ada orang yang nggak mau punya masalah dalam hidupnya, nggak usah hidup. Bener udah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat kedua ayat 155 surat Al-Baqarah bahwa setiap kita pasti akan diuji minal khauf, dengan rasa takut. Bunda takut apa? Takut ditinggal suami, takut suami diambil orang, ya. Kemudian ketika suami pensiun, apakah ketakutan seorang laki-laki muncul post power syndrome, rasa takut, ya. Nah, kenapa mohon maaf banyak para suami di luar sana yang korupsi? Bahkan kemarin belum lama ada seorang maklar kasus di MK yang punya uang cash, dan kalau nggak salah dia punya emas batangan 51 kilo, ya. Dia punya uang cash hampir 1 triliun. Apa jawab dia? Ini saya kumpulkan untuk bekal saya ketika saya pensiun. Berarti dia takut miskin. Dan orang-orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang takut miskin, Bunda. Dimunculkan rasa takutnya sama Allah, minal khauf. Takut miskin, takut anak gak bisa makan, takut anak gak bisa sekolah, dan lain sebagainya. Makanya Bunda, saya pernah ngisi di salah satu kementerian di Indonesia, ya. Dirjennya bilang sama saya, apa kata beliau? Menjadi dirjen dengan tingkat perselingkuhan dan perceraian tertinggi di Indonesia. Salah satunya, nggak usah ditanya dirjennya apa, ya. Ini saya pernah sampaikan di sini kalau nggak salah. Nah, lanjutannya apa? Ketika saya nyampein nyampein materi, temanya tentang menjadi seorang suami. Apa yang saya sampaikan? Teman-teman tahu ya gajinya berapa? Jangan sampai gaji 10 juta nenteng pulang ke rumah uang satu kresek 500 juta. Anda durhaka sama istri dan anak Anda. Saya bilang begitu, Bunda. Akhirnya dampaknya apa, Bunda? Itu menterinya ikutan secara online, hybrid soalnya. Akhirnya apa? Alhamdulillah sudah hampir setahun nggak diundang lagi. Saya bersyukur, Bunda. Kenapa? Buat saya sesuatu yang baik harus bisa sampaikan. Apalagi itu di tempat yang jelas kotor, gitu. Saya harus berani nyampein, Bunda. Kalau cuma ini masya Allah, terus siapa yang menegakkan nahi mungkarnya? Iya. Saya bukan tipikal ustadz yang penjilat, Bunda. Saya yang buruk akan saya sampaikan buruk, yang baik akan saya sampaikan baik. Makanya dari tadi kan semuanya saya sampaikan. Yang baiknya saya sampaikan, yang buruk saya sampaikan. Tadi Bunda nanya, Ustaz suami saya lelet dan lain sebagainya. Lah Bunda kan nikah sudah puluhan tahun, masa masih ngeluh? Kan gitu. Betul dong? Maksudnya untuk berubah. Bukankah selama ini suami Bunda juga sudah sabar dengan cerewet bawelnya? Betul kan? Ketika anak-anak libur langsung naik ke suami, ayo apa, jalan-jalan, staycation dan lain sebagainya, kan gitu. Padahal suami masih mikirin tentang apa? Cicilan rumah yang mungkin belum selesai, ya kan? Kemudian bisnisnya juga yang belum kelar-kelar, atau mungkin piutang orang yang belum juga cukup bayar dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tanggungan untuk menggaji karyawan juga yang tahu uangnya dari mana, kan kita nggak tahu. Nah itu kan sikap perempuan seperti itu kan jadi ujian buat suami. Tapi lihat, apakah suaminya ngeluh? Suaminya tetap diam, dia tetap berbaik sangka, makanya tetap tenang, Bunda. Walaupun sesekali mungkin, mah kok capek ya? Jangan ditanya, Bapak capek kenapa? Dari tadi di rumah aja. Jangan, yang capek dia itu bukan fisiknya, tapi pikiran sama hatinya. Peluk suaminya, bilang, Pak, apapun masalahnya ada Allah yang menyelesaikan semuanya. Itu solehah istrinya. Masa gitu tuh? Kamu minta maaf aja setahun sekali. Kapan? Idul Fitri. Makanya Bunda, momentum Idul Fitri itu adalah momentum kemenangan bagi para laki-laki di dunia. Kenapa? Ras terkuat di muka bumi, minta maaf. Minta maaf. Cuma masalahnya apa? Setengah 7 minta maaf, jam 7 balik ke setelan pabrik. Nah sekarang minta maafnya itu basa-basi atau benar-benar oke. Kalau serius maka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena ada
Jadi kan, itu Islam bunda, itu Islam. Jadi Islam itu asik sebetulnya. Jadi bukan hanya sebatas formalitas. Punten, gini loh, maksud saya gini, bunda, kan kita nggak mungkin kalau nggak disakitin orang, betul kan? Nah, kita pengen orang yang nyakitin kita itu kan minta maaf. Apa keinginan lanjutannya? Dia minta maaf dengan sungguh-sungguh minta maaf dan berubah, betul kan? Akhirnya nggak nyakiti siapapun, termasuk nggak nyakiti kita lagi, nggak ngehianati kita lagi. Maka perlakukan sikap seperti itu juga sama kepada suami. Coba bunda disakitin sama suami, ya kan? 10 tahun yang lalu, masih ingat sekarang? Masih. Padahal suami udah berubah. Maka bunda juga ketika minta maaf sama suami, perbaiki dirinya. Akhirnya apa? Jadi amal soleh yang berkualitas. Akhirnya bunda kalau sehat jiwanya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat omongannya, sehat sikapnya, bunda jadi orang yang bahagia. Bunda pernah lihat gak? Ada bapak-bapak yang, maaf ya, mungkin kita termasuk orang yang insya Allah sangat beruntung, cuman ngedorong gerobak, istrinya naik di dalam gerobaknya, ya, ada anak-anaknya dan mereka tertawa lepas. Mereka bukan senang, mereka bahagia. Kita pakai mobil nggak kehujanan, nggak kepanasan, tapi ternyata diam-diam menangis hatinya. Allah kasih fasilitas nikmat buat kita hanya berupa kesenangan, tapi tidak diberikan kebahagiaan. Beda-beda. Ya, ada orang yang mohon maaf, dia mungkin hanya seorang pendorong becak, tapi ternyata bisa kurban setiap tahun. Satu, kedua, dia bisa berangkat umroh, ya, pulang dari umrohnya istiqomah sholat malam, istiqomah ngaji, ya kan? Ketika dia berangkat sama istrinya menutup aurat dengan sempurna, anaknya jadi penghafal Al-Quran. Bahkan ada di daerah Jawa yang anaknya lulus S2 cum laude. Seorang penggoes becak, anaknya salihah punya hafalan Quran, anaknya yang lain punya hafalan Quran dan akhirnya sekolah di luar negeri, akhirnya punya titel LC. Bunda, kita menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang mahal. Coba lihat bagaimana akhlak mereka sama kita. Gak ada jaminan itu akan jadi baik. Gak akan ada jaminan mereka akan bisa bersikap baik sama kita. Gampang kok bunda. Lihat aja anak-anak kita yang sudah kuliah, dalam sehari berapa kali dia nanyain kabar kita dan berapa kali dia nelfon kita. Itu aja. Kan kuliah kan biasanya ngekos ya kan? Pisah sama kita, ya kan? Berapa kali dia nanyain kabar kita. Bunda, kita masih hidup aja nggak diperhatiin, gimana kalau meninggal? Simple kok. Iya, saya nggak mau ngasih contoh yang kemana-mana, gitu. Nah pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Jawabannya sederhana. Saat kita menjadi seorang anak pun kurang bakti kita kepada orang tua. Yuk kita jujur-jujuran. Punten ya, kebanyakan dari kita, orang tua itu dititipkan dengan saudara kita yang lain. Satu itu. Kedua, coba kita ngedoain orang tua kita. Sering ya? Sering. Saking seringnya sehari 5 kali. Sehari cuma 5 kali. Ketika ketemu anak, ya Allah, nah, yang jadi soleha, jembar rizkinya, mudah belajarnya dan lain sebagainya. Hampir setiap saat kita ngedoain anak, tapi hanya 5 kali mendoakan orang tua. Maka jangan salahkan siapapun kalau nanti anak kita lebih perhatian kepada anaknya daripada kita sebagai orang tuanya. Simple bun. Itu hidup kausalitas, sebab akibat. Jadi tidak ada anak durhaka, yang ada orang tua yang salah dalam mendidik anak. Kalau pengen diperbaiki sama Allah bunda, maka perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Tanya kabar, tanya lagi pengen apa, ajak tinggal sama kita, ya. Kemudian apa? Dirawat, dijaga. Ada seorang yang bertanya sama saya begini bunda. Nanti habis ini sesi tanya jawab ibu. Sebelumnya saya tambahkan beberapa poin tentang hikmah dari bayi sangka. Yang pertama tenang. Nah, ada seorang istri yang cerita dan bertanya sama saya di salah satu masjid di Jawa Tengah. Dia bertanya sama saya begini, yang nanya itu sebetulnya bukan istri tapi seorang anak perempuan. Dia nanya gini bunda, Ustaz, saya punya seorang ibu dan ayah saya sudah meninggal. Maaf, bukan, saya punya seorang ibu, ayah saya sakit-sakitan, tapi ibu saya sudah meninggal. Ibu saya meninggal mengucapkan kalimat, mama capek lelah ngurusin bapak yang sakit-sakitan. Jadi belum minta maaf sama suami, meninggal.
istri. Jadi yang nanya nih, mohon maaf. Contohnya saya seorang anak nanya sama seorang ustadz, saya punya ayah saya sakit-sakitan, saya punya ibu saya ya yang ngerawat ayah saya yang lagi sakit-sakitan, itu ngeluh sama saya bahwa ibu capek selama ini ngurus bapak yang sakit-sakitan, yang buang air di atas tempat tidur dan lain sebagainya. Meninggal beliau belum sempat minta maaf sama suami. Tapi kan kisah mulut. Kenapa ngomongnya begitu? Dia nggak bisa menjaga jiwanya, kalbunya nggak sehat. Padahal ketika saya tanya ya, berapa lama ayah sakit? Kurang lebih kalau nggak salah 5-7 tahun. Sudah berapa tahun berumah tangga? 38 tahun. Berarti setidaknya Allah sudah memberikan 30 tahun hidup bersama bahagia. Tapi lalu hanya baru 5-7 tahun dan melupakan yang 30 tahun dalam bahagia. Hati-hati bunda. Hati-hati. Saya bukan sedang membela para suami, tidak ada laki-laki di sini bunda. Saya ingin menguatkan bunda sebagai seorang istri. Maka jadilah istri yang bisa dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati. Beramal dengan amalan terbaik, ya, sehingga kalbunya bunda sehat. Nanti kalau kalbunya sudah sehat, pikiran juga sehat. Akhirnya apa? Ucapan, sikap, perilakunya semuanya baik. Hidup bunda pasti tenang. Ngadepin suami yang menjengkelkan, masya Allah, terima kasih ya Allah, karena pastilah suami saya yang menjengkelkan ini engkau hadirkan kesabaran dan mendapatkan pahala sabar. Tenang bunda, garung sing, gak stres dia. Terus yang kedua apa? Hikmah dari baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meningkatkan sikap tawakal. Ada orang yang menyebalkan, jadi ujian buat kita. Kita gak bisa merubah mereka, maka rubahlah sikap kita dalam menghadapi ujian itu. Saya ulangi bunda. Bunda dapat ujian dari orang lain, kita nggak bisa merubah mereka, tapi kita bisa merubah sikap kita dalam menghadapi ujian itu. Itu poinnya. Akhirnya kita bisa tawakal sama Allah, berserah kepada Allah bahwa ini masalah hadir terjadi karena izinnya Allah. Bunda, mudah-mudahan mungkin suaminya ada yang berbisnis dan bahkan berbisnis sama suami, kayak Bunda Yen dan juga Bunda Ade dan semua keluarga kita yang lainnya. Kan nggak mungkin kalau kita berbisnis nggak dapat celaan dan permusuhan dari orang sesama pebisnis, ya. Bahkan kalau di daerah-daerah itu sampai mainnya goib bunda, tahu? Main sihir, kirim santet segala macam. Padahal toko kita buka tapi orang lihatnya ketutup, ya. Nah, kita nggak bisa merubah mereka, tapi kita bisa merubah sikap kita dalam menghadapi ujian seperti mereka. Itu ada yang percaya, ada yang enggak, tapi itu nyata bunda. Ada orang yang mohon maaf buang pasir di rumah, di teras tempat kita usaha, atau bahkan tanah kuburan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti gini bunda, kenapa yang dirusak adalah usaha kita? Karena mereka tidak bisa merusak hubungan suami istri antara bunda dengan pasangan. Karena saking harmonisnya, akhirnya apa? Dirusaklah usahanya, turun ekonominya. Kita sebagai seorang istri, kalau kurang-kurang sabar, pasti banyak ngeluhnya. Akhirnya apa? Suaminya stres, ribut terus yang tadinya harmonis. Akhirnya dampaknya ke siapa? Ke anak. Itu polanya setan. Dan saya sudah menemukan kasus seperti itu dan menghadapi mereka. Itu sudah puluhan pasang bunda. Kami semuanya baik-baik aja Ustaz. Kami sholat, suami saya sholat di masjid, ya kan? Kami sedekah insya Allah dengan sedekah terbaik, gitu kan? Bahkan di momen-momen tertentu, di hari-hari tertentu kami berikan apa? Keuntungan dari usaha kami ini 100% ya. Tapi kenapa? Kok anak saya begini, ya kan? Kami sering ribut dan lain sebagainya. Saya cuma bilang gini, bunda, maaf, kalian cicak nggak di rumah? Pernah nemu ular nggak di rumah? Pernah nemu kadal nggak di rumah? Atau bunda sama bapak pernah nggak mimpi buruk, mimpi ular, mimpi makhluk halus yang goib dan lain sebagainya dalam mimpi yang pernah dialami berbulan-bulan belakang? Jawabannya selalu pernah. Maka itu ada sihir yang dikirim. Itu ada sihir yang dikirim. Akhirnya apa? Dibuatlah ekonominya jatuh, kemudian ribut sebagai sepasang suami istri. Nah itu, makanya hikmah baik sangka itu poin keduanya, meningkatkan tawakal kita kepada Allah. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah sikap kita dalam menghadapi ujian lewat orang lain bunda. Yang ketiga bunda, sebelum saya tutup,
Yang ketiga, hikmah dari baik sangka adalah terhindar dari iri dengki. Nah ini yang kadang susah ya bun. Nah sebenarnya bukan susah, tapi karena kita yang tidak mau meningkatkan amal soleh kita, ya akhirnya apa? Kalau kita sakit. Kalau kalbunya sakit berarti ucapannya juga nyelekit, nggak enakin, dijulit sama orang dan lain sebagainya. Maka bagaimana? Perbaiki hubungan kita sama Allah. Bunda, saya berharap di ujung usia kita semuanya, saya juga nggak tahu apakah Bunda lebih dulu atau saya duluan, kan kita nggak tahu. Kita merasa bahwa hari ini adalah ujung dari usia kita, maka ayo kita sama-sama beramal dengan amalan terbaik. Bunda pulang ke rumah ketemu sama suami, cium tangan suami, ya. Kaget ya, soalnya Tara gitu ya. Mama kesurupan naon kan gitu ya. Gak apa-apa Bunda. Kalimat itu tuh ujian dari Allah bahwa kita mau mengamalkan ilmu yang kita miliki selama ini atau tidak. Ya, jangan sampai ilmunya hanya menjadi catatan saja. Apa hikmah dari baik sangka kita? Satu, membuat hati dan hidup kita jadi tenang. Yang kedua, membuat kita lebih dekat dengan Allah lewat jalan tawakal. Yang ketiga, membuat kita tidak merasa iri dan dengki terhadap nikmat dan kebaikan yang didapat oleh orang lain. Jangan sampai malah kita menjadi orang yang mengobarkan permusuhan dengan orang lain lewat iri dan dengki. Hati-hati Bunda. Jadi gini Bunda punya masalah si A, masalah sama si A. Bunda ngomong sama si B, si C yang merupakan istrinya Bunda. Ternyata Allah izinkan Bunda berislah dengan si A, Bunda baikan, tidak lagi punya masalah. Maka Bunda juga harus memperbaiki hubungan Bunda dengan si B dan si C yang tadi sudah diceritakan tentang keburukan si A. Harus Bunda, kalau enggak nanti Bunda akan dituntut oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itu yang disebut sebagai hamba yang muflis. Itu yang bisa saya sampaikan Bunda. Pada kesempatan hari ini, gambaran tentang diri kita. Semoga Allah merahmati kita dan memperbaiki kehidupan kita. Allah istiqomahkan Bunda semua dan keluarga dalam kebaikan dan perbaikan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insyaallah anak-anak juga yang semuanya salih dan salihah. Usaha yang dimudahkan, usaha yang lancar, dan karir suami juga yang Allah jaga dari fitnah-fitnah yang hanya akan menghancurkan kehidupan Bunda dan keluarga. Itu bisa saya sampaikan Bunda. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan katsir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus sama-sama kita dengarkan dan simak tausiah dari Ustadz Ridho Febri. Semoga menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa bersama Ustaz. Oh ya, ada tanya jawab ibu-ibu, dibatasi 3 aja ya karena waktunya udah jangan zuhur. Ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi kan hikmah dari berbaik sangka itu tawakal, terus mendekatkan diri dan sebagainya. Jadi bagaimana kita untuk bisa mewujudkan terus berbaik sangka pada Allah? Pertanyaannya itu, dan saya sendiri mau bertanya Pak Ustaz, kenapa ya kalau lagi doa atau lagi sholat suka nangis? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bagaimana cara mewujudkan sikap baik sangka yang selalu istiqomah? Bunda, tadi saya bilang amal soleh berkualitas. Maka pertanyaannya, amal soleh apa? Sholat. Saya mau tanya, Bunda kalau lagi ada masalah, kan ngadu sama Allah ya, kita sampai nangis, curhat sama Allah, rasa sakit, kecewa yang kita rasakan, ya, dan lain sebagainya. Apa yang kita dapat setelah itu? Tenang.
tenang. Maka rasakan ketenangan dan kebaikan itu di sholat-sholat yang lain ketika lagi nggak ada masalah. Soalnya apa yang terjadi? Kebanyakan dari kita ngadu dan merasa tenang itu setelah kita ada masalah. Begitu masalahnya Allah. Setelah masalahnya selesai, sholatnya seadanya lagi. Iya kan? Ketika lagi senang kita, coba apa pernah nangis kita dalam sholatnya? Enggak. Makanya karena kita senang, lupa meningkatkan kualitas sholatnya, gak mau lagi nangis dalam sholat kita, gak mau lagi panjang doa kita dalam sholat. Akhirnya apa yang kita lakukan? Dibalikin lagi masalahnya sama Allah. Ngerasa? Iya kan? Itu salah kita sendiri. Kenapa? Karena tidak menjaga konsistensi sholat dalam kehidupan kita. Sholat yang berkualitas itu yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Kalau di dalam Al-Quran, Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayat ke-1 tadi kan saya katakan, qad aflahal mu'minun, orang beriman pasti bahagia. Pertanyaannya, kenapa Allah bahagiakan orang yang beriman? Dari ayat 1 bunda, pergi dulu ke ayat ke-11. Apa kata Allah? Mereka bahagia di dunia karena Allah janjikan kita, orang-orang yang beriman itu surga Firdaus. Coba. Jadi ibaratnya gini bunda, Allah tuh ngomong sama kita, hambaku, bahagialah di dunia karena nanti di akhirat nanti aku akan berikan balasan berupa surga setelah kamu melewati semua masalah dan ujian yang ada dalam dunia. Kata Allah kepada kita. Akhirnya apa yang kita rasakan? Kebahagiaan kelapangan hati. Pertanyaannya, apa amalan mereka yang bahagia di dunia dan dijanjikan surga di akhirat nanti? Balik ke ayat kedua. Mereka sholatnya khasyun. Sholatnya khusyuk. Apa buah dari orang-orang yang sholat khusyuk itu? Ayat ketiganya, mereka meninggalkan perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Berarti bunda kalau lagi sholat dan habis sholat, habis itu ngerumpi dan ngomongin orang lagi, berarti sholatnya belum khusyuk. Karena itu sikap dan ucapan perbuatan yang sia-sia gitu. Itu barometer dari ayat bunda, bukan dari saya. Jadi saya bukan menghakimi, saya bukan seorang hakim. Kenapa? Saya pun masih butuh butuh bekal untuk pulang. Makanya ayo kita sama-sama memperbaiki yang namanya sholat. Sholatnya dijaga dalam kualitas. Bagaimana menjaganya? Oke, kita buka faktanya lagi yang lain. Apa faktanya yang lain? Quran surat ke-4 ayat ke-43. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian kerjakan sholat, jangan kalian tegakkan sholat, sedangkan kalian dalam mengerjakan sholat kalian seperti orang mabuk yang tidak paham dengan apa yang dibaca di dalam sholat. Kenapa Allah ngambil kiasan orang mabuk bunda? Orang mabuk itu kalau ngomong ngelantur, betul? Meracau, ya? Mirip kayak kita ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, mulutnya komat kamit, pikiran kemana-mana, hatinya lalai beres. Makanya gak ada dampak perubahan apapun dalam kehidupan kita, dalam sikap maupun perbuatan kita ataupun ucapan kita. Konkret, Allah tuh Islam itu konkret bunda. Lantas pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya meningkatkan kualitas salat kita? Maka di Quran surat ke-29 ayat 45 Allah mengatakan, surat Al-Ankabut ayat 45, kata Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa arti utslu? Bacalah. Ada ayat lain surat Al-Alaq, Iqra, artinya bacalah. Kenapa Iqra sama utslu ini punya makna yang berbeda? Di mana punya makna yang sama? Di mana letak perbedaannya? Kalau Iqra itu seperti Ustaz Sukron tadi, tilawah saja dan yang membacanya disebut qari. Tapi kalau utslu dibaca, dipahami, ditadaburi sehingga kita paham dengan ayat-ayat itu pesannya apa. Akhirnya apa? Kalau dirangkaikan dengan ayat tadi, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah ayat-ayat yang akan kamu baca di dalam sholat dari takbir sampai salam, sehingga kamu betul-betul memahami setiap gerakan dan bacaan di dalam sholatmu. Waqimi sholat, maka berdirilah untuk mengerjakan sholat, karena sholat yang dikerjakan dalam kesadaran penuh dan kita paham dengan apa yang kita baca, maka sholat itulah yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang menjaga kamu dari berbuat fahsya dan munkar. Itu khusyuk namanya.
Ustadz susah, iya, karena Allah memberikan izin bangsa iblis, bangsa jin untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Namanya setan khanzab. Ingat ini, ingat itu, betul kan? Dan ya ketemu bareng di dalam sholat, pas di luar sholat nggak ketemu-temu, ya kan? Lagi sholat ingat dosa-dosa suami, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau Bunda biarin itu terus-terusan, berarti kita sedang berteman dengan setan. Dilawan. Bagaimana cara melawannya? Tenangkan diri kita dulu dengan diam lebih lama. Baru akhirnya lanjutkan lagi membaca bacaan-bacaannya. Atau sebelum salat kita baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau kalau kita nangis di dalam sholat kita itu normal, karena kita seorang hamba dan butuh Allah. Yang nggak normal itu sholatnya seadanya, akhirnya nggak nangis sama sekali di dalam sholat kita. Kenapa saya katakan nggak normal? Berarti kita merasa sedang tidak butuh sama Allah. Akhirnya dikasih masalah lagi, akhirnya bisa nangis lagi. Adil nggak Allah? Adil Bunda. Adil. Jadi amalannya adalah sholat yang harus diperbaiki. Bunda, saya izin kasih amanah, pulang ke rumah buka lagi buku tuntunan sholat dari takbir sampai salam, dibaca, dipahami. Salah satu esensinya ada di kalimat ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan itu kita sumpah sama Allah, Bunda. Apa sumpah kita? Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untukmu. Kalau betul sholat kita untuk Allah, ibadah kita semuanya untuk Allah, dan hidup dan mati kita untuk Allah, maka tidak akan pernah lagi merasakan sakit hati ketika dikecewakan orang lain. Dan itu diulang-ulang, Bunda. Bahkan di surat Al-Fatihah juga kita mengulang-ulang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah menyembah dan kepada Allah meminta pertolongan. Terus kenapa ketika ada masalah ceritanya sama besti, bukan sama Allah? Betul? Dan ini konkret gitu, Bunda. Ini konkret dalam kehidupan kita yang sering kita abaikan. Makanya akhirnya apa? Karena kita menyalahi aturan Allah, Allah berikan masalah yang sama kembali lagi. Jadi apa yang amalan yang harus diperbaiki? Salat. Amanahnya apa yang saya berikan? Sampai rumah buka buku tuntunan sholat dan pahami bacaannya lagi. Mau dikerjakan atau tidak itu urusan Bunda sama Allah. Karena yang namanya amanah dari saya, ya. Nah, enaknya jadi ustaz tuh begitu. Yang ketiga, kenapa sholatnya nangis? Karena dia menikmati setiap ibadah, setiap gerakan sholatnya. Saya berharap nangisnya kita dalam sholat bukan hanya ketika ada masalah, tapi dalam kelapangan ataupun kesempitan bisa menikmati sholat kita dalam kekhusyuan, sehingga Allah hadirkan ketenangan dalam menjalani kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Udah belum puas nanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau rewind ke belakang. Tadi Ustaz kan bilang punya sahabat yang biasanya chattingan rutin tiba-tiba nggak ada, menghilang. Terus kita kan pertamanya, aduh kenapa ya sih itu, kenapa ya ke saya gitu kan? Itu pasti otomatis manusiawi. Tapi setelah selang beberapa hari, yang memang pertama sih GP aja gitu ya. Ada yang menyampaikan, oh pantas aja dia tuh gitu kan, karena dibilangin kamu begini-begini seperti itu. Apakah tadi sikap yang pertama itu setelah tahu bahwa kita difitnah atau kita diomongkan di belakang, tiba-tiba dia jadi nggak suka sama kita, mukanya dipasangin tidak enak, apa gitu termasuk suudon? Karena kita sudah tahu sebabnya. Tapi kan kita pertama kenapa ya itu dijauhi, di apa itu, apakah masih suudon? Atau itu kan perbuatan orang yang baru kita ketahui setelah itu? Terus itu satu. Yang kedua tadi yang istrinya mengeluh merawat suaminya, apakah selama 7 tahun dia merawat suaminya itu tidak termasuk pahala dengan dia terakhir mengeluh capek mengurus itu? Apakah tidak tercatat kebaikan dia mengurus suami yang sakit itu saja? Terima kasih Ustaz. Baik, saya jawab dengan cepat pertanyaan yang kedua dulu, Bunda. Pertanyaan yang kedua, apakah selama 7 tahun ngurus suaminya itu tidak tercatat menjadi pahala? Pertanyaan saya, ini ngurus suami sukarela atau terpaksa? Nah, gitu. Nah kita nih sebagai istri nih ya, ngurusin suami yang ya gitulah ya, gitu, menyebalkan dan sebagainya. Saya mau tanya, selama ini Bunda ngelakuin taat Bunda sama suami lillah atau untuk dapat pujian suami? Lillah apa pengen dapat pujian suami? Masa lillah? Kalau lillah nggak akan pernah sakit hati kalau nggak dipuji sama suami.
Iya, kan kata salah seorang guru kita kan apa? Kalau kita masih mengharap pujian dari orang lain, maka pasti sakit hati. Itu udah. Papa ini selama ini nggak bisa menghargai mama. Nah, berarti betul dihargai selama ini. Kan itu. Betul, kan itu berucap. Itu terekam di alam bawah sadarnya Bunda. Gitu. Nah, Bunda, punten. Kata Nabi kan innamal a'malu. Nah, hafal hadisnya. Segala sesuatu tergantung niatnya. Nah, sekarang Bunda kenapa kecewa sakit hati? Karena Bunda berekspektasi saat berbuat baik kepada suami. Apa ekspektasinya? Dibalas yang serupa sama suami. Iya kan? Itu ekspektasi. Ternyata suaminya tidak bisa melakukan apa yang jadi ekspektasi kita. Tidak membalas serupa seperti apa yang kita lakukan. Apa yang terjadi? Tantrum, ambek, ya kan? Berarti tidak lillah. Karena gini Bunda, orang yang lillah dalam berbuat baik itu tidak akan pernah merasa lelah. Itu rumusnya. Saya bukan mau mengoreksi seorang istri yang tadi ya, bukan. Ini jadi pelajaran. Saya tidak kenal beliau siapa, ya kan? Karena hanya anaknya saja yang bertanya sama saya. Bunda juga tidak tahu beliau itu siapa. Saya bukan sedang membuka aib, bukan. Tapi mengambil pelajaran kepada kita. Kalau Bunda masih ngerasa sering capek, aku tuh capek, berarti belum lelah, belum lillah, belum lillah Bunda. Bunda, sederhana kau. Kalau nggak mau capek, apa? Ya itu mati. Karena dunia ini tempat capek. Nah, saya mau tanya, Bunda ngomel-ngomel sama anak, emang nggak capek? Capek, padahal nggak tahu apa salahnya anak. Semua itu capek, kebaikan pasti capek, keburukan pasti capek. Cuma masalahnya begini, ketika melakukan kebaikan dan kita merasa lelah, pastikan bahwa lelah kita itu lillah. Kalau lillah gak mungkin ngebaca lagi, gak mungkin ngebaca apa yang sudah kita lakukan kalau lillah. Tapi kalau masih ngebaca apa yang pernah kita lakukan sebagai sebuah kebaikan, ketahuan dia melakukan yang belum lillah. Kalau pertanyaannya, apakah dalam 7 tahun seorang istri ini merawat suaminya nggak dicatat pahala oleh Allah? Kebaikannya akan dicatat. Nanti Allah akan tanya, untuk siapa kamu berbuat baik itu? Dia jawab apa? Untukmu ya Allah. Kata Allah apa? Kazab, kamu berdusta. Kenapa kamu berdosa? Kenapa Allah mengatakan kamu berdosa? Karena kamu merawat suamimu hanya menunggu kapan datangnya waktu kematian suamimu. Loh, itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi begitu Bunda. Mohon maaf nih Bunda, mohon maaf. Kita sebagai seorang anak dengan orang tua kita, ada istilah orang tua bisa membesarkan, mendidik anak 10, tapi 10 anak tidak bisa merawat satu orang tua. Betul? Kenapa? Karena orang tua mendidik anaknya agar anaknya itu hidup, tapi kebanyakan anak merawat orang tua menanti kapan datangnya kematian mereka. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya saya mengatakan, bukankah 30 tahun Allah sudah berikan kebahagiaan? Artinya membangun kesadaran, oh berarti inilah waktu saya untuk, mohon maaf Bunda, 30 tahun dikasih kebahagiaan, dapat pahalanya apa? Pahala syukur. Berterima kasih kepada Allah lewat berterima kasih kepada suami. 7 tahun Allah hadirkan sebagai ujian, ya. Kenapa harus mengingat kebahagiaan-kebahagiaan yang lalu? Agar kita bisa bersabar bahwa ini gak akan lama. Suami saya lagi dibersihin sama Allah, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, itulah baru yang menjadi catatan pahala dan amal soleh. Tapi kalau mengaku ini selama ini cuma hanya sebatas melapas kewajiban dan nanti datangnya waktu suami kita meninggal, ya nggak dapat apa-apa Bunda. Itu orang-orang yang muflis nanti. Yang kedua, tentang fitnah. Bunda bisa buka Quran surat 49, surat Al-Hujurat ayatnya ke-12. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minadh-dhon. Al-dhon, prasangka. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, jauhkan dirimu dari prasangka. Bunda,
diceritain sama si B karena si A nggak mau WA lagi ke kita karena kata si B, si A ini kesal sama kita, marah sama kita, ya kan? Berarti kita punya kewajiban untuk mengajak si B ketemu sama si A. Karena si B ini sudah menceritakan tentang si A, bahwa seolah-olah si A ini marah sama kita karena begini, begitu. Duduk bertiga ditemani oleh seorang yang punya ilmu agama. Ngapain? Berislah. Kalau nggak ditemani sama orang yang ngerti ilmu agama, ribut di situ udah. Karena akan saling merasa benar. Saya izin menyelesaikan dulu ya. Nah, kita nanya sama si A, katanya punten, si B bilang begini, begitu, terus gitu. Oh, mohon, kalau memang betul saya yang salah, saya minta maaf, selesai. Tapi kalau ternyata si A bilang, oh itu, dia mah si B aja yang tambah-nambahin, harang-harang dan lain sebagainya. Nah, maka akhirnya apa yang terjadi di situ? Oh, punten teteh kalau saya ada salah, saya ada khilaf, saya minta maaf. Kenapa? Ini saya bukan memecah belah. Nah, makanya ada seorang orang yang ngerti ilmu agama untuk apa? Meluruskan sesuatu yang bengkok. Kenapa? Kita dengar yang diucap itu bisa beda. Ya, jangankan orang lain Bunda, jangankan orang lain yang katanya bestie kita yang dari belakang nusuk gitu ya, adik kita atau kakak kita ketika kita cerita itu yang disampaikan pasti akan beda, bisa ditambahin, bisa dikurangi. Makanya itu kenapa butuh yang namanya fatabayyanu atau tabayyun. Nah, tabayyun itu harus dilakukan sama kita. Nah, kalau dalam proses tabayyunnya ternyata kita tetap disudutkan, disalah-salahkan, cukup keluar satu kalimat, minta maaf saja. Karena begini Bunda, punten, ada rumusan. Kalau otaknya kalah pasti pakai otot. Kalau lawan bicara kita sudah tidak lagi bisa berpikir dengan jernih, yang keluarnya emosi, caci maki dan lain sebagainya, maka tetaplah tenang karena dia sedang menggunakan ototnya. Kenapa kita harus tenang? Harus tetap pakai otak kitanya. Tong sarwana, iya kan? Jadi orang-orang muda yang secara konsep, ketika dia sudah tidak bisa lagi tenang, menyudutkan kita, menyalahkan kita, mencaci maki kita dan lain sebagainya, berarti dia sudah menggunakan ototnya. Orang yang sudah pakai otot berarti otaknya sudah tak terpakai, nggak bisa berpikir jernih lagi, yang keluar pasti emosi. Maka kita tetap duduk tenang, gunakan otak kita untuk berpikir tentang sesuatu yang baik. Selesai dia marah-marah, cukup keluarkan satu kalimat minta maaf saja, selesai, tinggalkan, gak usah lagi komunikasi sama orang begitu. Kenapa? Orang seperti itu adalah orang toksik. Orang kayak itu adalah orang toksik yang hanya akan merusak mental dan kesehatan dari jiwa kita. Berarti Ustaz putus silaturahmi? Enggak. Kayak gitu bukan memutus silaturahmi. Itu namanya meninggalkan sesuatu yang buruk untuk sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang buruk itu? Ya orang ini yang menjadi sumber atau trigger dari rusak dari mental kita. Ada loh, saya dapat cerita seorang ibu, beliau 2 kali nikah. Dengan pernikahan yang pertamanya punya anak 2. Anak pertamanya yang paling besar dulu, ya kan, itu ngerongrong terus ke si ibu ini untuk uang, untuk harta dan warisan, padahal sudah diberikan semuanya. Saya cuma bilang apa sama anak dari ibu ini dengan pernikahan kedua yang kebetulan dekat sama saya. Ini jadi ujian buat ibu dan mas dan mbak semuanya. Saya hanya menitipkan pesan kepada ibu, jangan terlalu dipikirkan. Walaupun kalimat itu terlalu teori, Bunda, pasti akan dipikirkan. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam punya anak yang seperti itu, dihibur oleh Allah. Dia bukan keturunan. Siapa namanya? Kan yang tenggelam, ya kan? Yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, itu Nabi Nuh alaihissalam. Dan Mas, walaupun Mas posisinya menantu, Mas harus pasang badan untuk ibu. Untuk mengapa? Jangan sampai ibu dizolimi lebih lagi oleh beliau. Kenapa? Sudah melanggar apa? Melanggar kaidah. Bahkan ibunya itu sampai rusak mentalnya, Bunda. Jadi ada WhatsApp muncul notifikasi nama anaknya itu, langsung gemetar badannya. Nah itu kan udah saya ngerinya malah anxiety nantinya gitu kan. Rasa takut yang berlebihan.
Itu sampai sebegitunya Bunda. Beliau datang ke toko gitu ya, ke tempat usahanya, kebetulan ada toko retail besar. Nah, datang ke toko itu dikasih tahu kalau ibu lagi di luar ngaji, ditungguin sampai ibu pulang. Itu kan toksik Bunda. Nah, masalahnya ini anak sendiri, kan nggak mungkin dipisahkan. Maka kita punya kewajiban untuk apa? Satu, kalau mau pakai cara hukum lah sekalian. Walaupun dia anak yang lahir dari rahim kita. Kenapa? Ngasih pembelajaran biar bisa bersikap baik kepada orang tuanya. Nggak masalah kok itu. Itu yang nggak boleh itu adalah ketika kita ternyata satu kalimat tambahan ini, ibu itu sampai bilang, ibu akan berikan apa yang menjadi hak kamu walaupun itu sudah bukan hak kamu lagi, tapi jangan pernah sentuh ibu ketika ibu meninggal. Sampai semarah itu. Jangan sentuh ibu ketika ibu meninggal. Marah besar. Artinya kita boleh menjaga jarak sama orang-orang yang toksik dalam circle kita. Bukan untuk silaturahmi, tapi untuk menjaga kewarasan dan kesehatan mental kita. Jazakumullah khairan kasih Bunda. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap saya yang salah. Semoga Allah memaafkan saya dan mengumpulkan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan merahmati Bunda semuanya. Allah jaga sakinah mawaddah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga Bunda semuanya. Hadan Allah wa ikum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.